namanya adalah Mbak Ruli ya. Oh, selamat malam. Ya. Ruli. Mbak Selamat Ruli pagi. jadi Selamat malam Bapak. ya. Ruli coba dimulai saja lah misalnya ini kan ini bagus sekali ya. Ini Tina ini anak saya sendiri, jadi umurnya sebaya dengan Bapak. Oh, oke, siap. Ya, jadi dia masa kecilnya di Amerika, bagaimana pendidikan di Amerika, dan setelah itu kan dari SD tamat SD itu kita pulang ke Indonesia, Pak. Wah, ya. iya Pak. Saya selesai PhD saya ya. Saya kan Bu Purwanti Hastina Rahman. Ya, ini sebetulnya sebaya dengan Bapak umurnya. Jadi dia ini SD-nya Amerika ya. Wah, hebat Pak. SD-nya Amerika. Jadi TK mulai tidak bisa bahasa Inggris sampai ahli bahasa Inggris. Ya itu Pak. Jadi ini memang sambil cerita-cerita begini ini pendidikan Amerika itu ya kalau kita mau baca itu biasanya ya US curriculum. US curriculum. Jadi itu ada sentral yang cukup besar US curriculum, terus UK curriculum. Terus ada Europe curriculum gitu ya. Kayak kita ini kita mau di tengah-tengah mana, tapi kita ambil yang positif semua kalau saya itu. Mana yang positif itu yang kita ambil gitu ya. Tina memang US curriculum ya, tadi produknya itu memang luar biasa. US curriculum itu sejak kecil diajarkan Pak, yang namanya kejujuran. Kejujuran itu luar biasa. Jadi yang dikatakan jujur di dalam sains itu, cheating itu betul-betul tidak mau. Tidak Jadi mau. lulusan Amerika itu tidak pernah ada ngerepek kalau orang Jawa bilangnya itu ya. Wah, itu banyak budaya di Indonesia ketika mau ujian tentamen gitu, itu lalu ada yang digulung kertas-kertas kecil pakai SMS-an atau apa. Itu anak ini sudah terbentuk dari Amerika. Jadi betul-betul tidak mau, dipaksa bagaimanapun nggak mau, lebih baik keluar dari sekolah. Sampai tantangannya itu begitu. Tapi sambil jalan, Ruli coba dibaca dikit Ruli, CV-nya Tina itu. Gimana dia? Oke, jadi kalau membaca kurikulum dari Mbak Tina ini sangat luar biasa ya Prof ya. Mbak Tina ini juga lulusan dari masternya di Universitas Indonesia ya Prof ya. Sebentar saya scroll ke bawah. Juga beliau juga aktif sekali dalam tulis menulis ya Prof. Banyak sekali mengikuti penelitian atau research. Jadi juga mengeluarkan jurnal-jurnal. Dan kalau education background-nya, yang pertama beliau lulusan dari IPB ya Prof ya. Kemudian juga masternya lulusan dari UI, seperti itu. Seperti itu Prof. Jadi ini jadi lebih baik Jadi sebetulnya Tina itu dari TK, jadi umur 5 tahun itu ke Amerika. Umur 5 tahun, Pak. Jadi kan masih digendong ibunya waktu itu berangkat ke Amerika gitu. Digendong, diturunkan, digendong lagi gitu. Ya, akhirnya malah lebih cepat ketika anak kecil itu, Pak, belajar bahasa Inggris. Jadi hitungan beberapa bulan, dalam 6 bulan, 7 bulan sudah tidak perlu lagi ESL gitu, nggak perlu lagi. Dia sudah belajar bahasa Inggris melalui TV. Jadi banyak sekali ini kisah nyata bahwa anak-anak Indonesia walaupun tidak ke luar negeri, asal mau mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris yang melalui itu internet atau melalui TV sekarang ini cepat bisa. Itu salah satu. Dengan bahasa Inggris yang bagus inilah sehingga dengan pendidikan itu US curriculum tadi itu kejujuran. Sampai ngantri apa itu betul-betul diajarkan. Maka sampai pernah itu suatu ketika libur ini. Sebentar lagi kalau kita Amerika sebentar lagi libur. Tanggal 22 Desember. 22 Desember itu at the end of the year ya atau Christmas Natal gitu ya. Mungkin Pak ya.
Kita libur di sini Pak 22 sampai masuk lagi tanggal 2 Januari gitu. Masuk lumayan, lagi. lumayan. Tapi satu kisah nyata ini, tapi ini perlu di podcastkan, perlu diceritakan dan cerita ini bisa ceritakan lagi kepada murid-murid kita, mahasiswa kita bahwa ternyata apa itu? Pendidikan dari seorang guru yang mencintai muridnya. Itu ya. Ini mau libur saja, mau libur, gurunya itu memberikan kertas. Yang diberikan itu cuma 2 lembar, 3 lembar gitu ya. 2 lembar, 3 lembar. Intinya gini, ini buku 1, judulnya apa, ringkasannya apa, gitu loh. Ringkasannya apa. Jadi diringkas, jadi membaca bukan hanya ringkasannya apa, itu ditulis. Nah, ternyata dalam hitungan waktu tanggal 22 itu berapa? 8, 9, katakanlah 10 hari ya. Libur 10 hari, itu Tina membaca 254 buku yang diringkas. Yang diringkas, Pak. Diringkas tadi. Dan ini, tolok ukur bangsa kita ini nanti dari jumlah buku yang dibaca. Jadi kalau kita menyatakan seorang guru, seorang murid yang baik gimana ya banyak membaca. Jangan langsung membaca ringkasannya saja. Jadi kan sekarang kadang-kadang kita itu bertentangan antara seorang pendidik yang baik ya. Pendidik yang baik itu kalau menulis buku itu ya total all out. Jadi semuanya itu detail. Iya. Nah, ini kisah nyata seperti ini. Kebermanfaatan mungkin. Ya, iya. Jadi kadang-kadang kan pernah saya sudah mengupload berapa itu. Nah ini anak saya sudah hadir. Tina, selamat malam Tina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tina. Selamat malam Pak Iwan. Iya. Tadi kan sudah saya cerita dikit ya. Saya mau tanya kepada Tina, semoga saja Tina ini ingat gitu ya. Betul ya. Tina ingat. Tina, dulu pada winter break kira-kira kamu kelas 3 atau kelas 3, kamu sudah di Roosevelt School, ada Roosevelt I think. Suatu ketika liburan kamu diberi kertas oleh gurumu yang isinya kalau libur kamu silahkan membaca buku-buku. Nah, buku 1 judulnya ini, ringkasannya ini dituliskan di kertas itu. Nah, suatu ketika setelah kamu kerjakan, kamu bukan 1, 2 buku, bukan 5, 6, 7, bukan, kamu sampai 254 judul buku. Sehingga ayah ini, kamu kalau biasanya kalau ketemu ayah, Daddy, bring me to public library. Nah, karena 1 orang itu jatahnya 5 buku, maka semua anggota keluarga dipakai jatahnya. Jadi ayah jatahnya 5 buku, ibu jatahnya 5 buku, Mas Subhan jatahnya 5 buku, Arif jatahnya 5 buku, Tina jatahnya 5 buku. Jadi Tina setiap kali pulang boleh membawa 25 buku. Ya. Setiap hari 25 buku selama 10 hari. Ya itulah. Jadi 25 buku kali saja itu kalau ditotal kan 250-an sekian, padahal ya lebih 11 hari ya, Pak. Silakan Tina, gimana itu pengalaman seperti itu menurut kamu? Coba diceritakan. Mungkin detailnya nggak ingat persis ya sampai feeling memilih buku apa saja gitu kan. Iya, jadi itu sih awal mula kesukaan sama buku itu karena di perpustakaan ya, karena adanya akses ya banyak akses, banyak pilihan gitu. Nah, ketika di sekolah pun kalau misalnya ada apa itu kayaknya orderan buku ya kayaknya selalu nagih, selalu minta ke ayah, mau pesan ini gitu kan.
Pada saat itu kalau winter break, suhunya itu pernah sampai minus 50 derajat. Jadi kaca mobilnya ayah itu saya gosok-gosok snow-nya melekat. Tapi ayah tetap jalan saja dengan pemanas yang ada itu. Ya, lanjutkan, Tin. Apalagi ya? Tentang apa? Ya, suatu ketika dari 254 buku yang kamu catat itu akhirnya kan kamu menambahkan kertas-kertas. Sampai lampirannya itu tebal dan itu diserahkan Tina kan pada akhir winter break itu. Iya, jadi ini ada kisah nyata ini penting Tina karena apa banyak anak-anak yang tidak suka buku, tidak suka baca buku. Jadi dengan membaca buku itu pengetahuan makin luas. Seorang murid ingin sukses harus banyak baca buku. Buku itu buku apa saja sebetulnya, mulai buku komik, buku pengetahuan, buku agama, buku sejarah, buku sains, buku matematik, buku teknologi. Nah, terus akhirnya kalau makin disarani. Coba Tina sisa selanjutnya dulu. Dulu Tina kan pernah suatu ketika ya, gurumu SMP 4 Bogor. Iya, SMP. Ya, SMP Bogor lah pokoknya ya. SMP Bogor. Karena kesehatan beliau sering tidak masuk lah selama 3 bulan. Sehingga yang proses belajar tidak jalan. Nah, suatu ketika gurunya masuk, terus memberitahu besok Senin ulangan. Bahannya 2 buku ini. Ya, Tina waktu itu pikirannya masih American, ya, real American. Ini not fair, this not fair. I quit. Ya, buku terus kamu pulang dari sekolah, bukunya kamu buangi semua. I quit. I don't want to go to school anymore. Nah, mamamu cerita kepada ayah, kan? Mamamu cerita. Ketika Tina dulu pernah 3 bulan, ya, nggak usah disebutkan sekolahnya mana ya, tapi di Bogor kan SMP-nya di Bogor ya. Tina itu karena ibu guru itu sakit selama 3 bulan, sehingga pelajaran fisika nggak lancar lah diberikannya, entah nyatat saja, tugas saja gitu. Suatu ketika gurunya itu bisa masuk, terus memberi pengumuman, Pak. Hari itu hari Jumat kalau salah gitu ya, hari Jumat gitu ya, atau ya dulu kan Sabtu masih masuk apa Sabtu gitu. Memberi pengumuman besok Senin ulangan, bahannya buku ini, ya, 2 buku. Pada waktu itu 2 buku. Turunan ke semester kedua. Jadi dulu sudah semesteran, SMP semester kedua. Dan materinya itu optik, Pak. Materinya itu optik. Fisika itu materinya optik. Nah, Tina pulang dari sekolah, ada tugas seperti itu, padahal nggak pernah diajar ya. Ya Tina marah, Americannya itu keluar juga. Sifat-sifatnya ya, waduh, not fair, this is not fair. Akhirnya Tina itu mengatakan, I quit, I don't want to go to school anymore. Saya mau berhenti, nggak mau sekolah lagi. Bukunya dibuangi apa. Terus ibunya datang, ada apa Tina? Ini loh, saya nggak diajar 3 bulan kok tahu-tahu ulangan, tahu-tahu ujian. Terus saya ini kapan belajarnya? Nah, ketika ibunya itu cerita pada saya menyampaikan, bisikkan kepada Tina, bahwa kalau gurumu tidak mengajar 3 bulan, ayahmu akan menggantinya dengan 30 menit. Nah, kisah nyata ini benar. Akhirnya Tina, are you sure, Daddy? Nah, masih bahasa Inggris ngomongnya. Are you sure, Daddy? Are you going to teach me for 30 minutes?
Akhirnya saya ketemu Tina, inilah betul-betul interaksi dua orang, Pak. Jadi seorang guru dengan muridnya, ini kebetulan bapak dengan anak. Kebetulan bapak dengan anak. Betapa hubungan pribadi itu sangat kuat. Kemudian saya peluk Tina itu erat-erat. Tina itu saya peluk erat-erat, saya katakan, kalau dalam bahasa Inggris, you are my bloodshed, kamu itu darah dagingku. Jadi karena kamu, Tina ini darah dagingnya ayah, apa yang ada pada ayah sebenarnya sudah ada pada Tina. Tidak mungkin, pasti ada pada. Are you sure, Daddy? You are going to teach me for 30 minutes? No, less than 30 minutes. Jadi saya bilang, karena kamu darah dagingku. Kalau untuk orang lain 30 menit, untuk Tina kurang. Let's prove it. Let's prove it. Mari kita buktikan. Ternyata saya yang waktu itu membawa Tina ke kitchen, Tina ya. Masih ingat nggak? Kamu bawa ke belakang, ke kompor, stove, ke kompor. Kompornya saya nyalakan, ya. Saya mencari lidi. Saya ngambil kertas putih. Kertas putihnya saya tusuk dengan lidi. Jadi kalau Pak Iwan tahu ini larinya kemana nanti. Ada kertas saya tusuk dengan lidi. Kemudian lilin saya nyalakan. Saya hanya bilang kepada Tina, Tin, you observe, you ask question, and you answer the question. Observe again, ask again, answer question again. Jadi observasi, bertanya, mencari jawaban. Observasi, bertanya, mencari jawaban. Suatu ketika Tina bilang, if, no if. Artinya Tina itu, kalau saya nggak bisa gimana? Saya tidak memberi kesempatan Tina untuk menjawabkan if, no. You can do it. Nah, ketika ini dari percobaan yang sederhana kan, lilin menyala. Ini ada kertas dilubangi. Artinya apa itu? Kertas yang dilubangi itu adalah seperti, mula-mula Tina tidak ngerti. Oke, cahaya lilin ke atas. Oh, ternyata bayangannya ke bawah. Cahaya itu makin dekat. Oh, bayangannya makin besar. Oh, kalau diundurkan, bayangannya makin kecil. Setelah maju mundur begini ini, Pak, Tina itu, wait. Tunggu ayah. You just punch the paper. Ayah hanya menusuk kertas tadi kan hanya ditusuk saja. That's nothing. No. Saya bilang tidak. Oh yes. Tidak ngerti bahwa itu udara. Oh yes, air. Yes. So air work as optic. Nah ini mulai ekstrapolasinya Tina mulai dari sini. Oh tadi kertas yang ditusuk dengan apa tadi? Ujung lidi tadi itu lubang itu adalah sebetulnya udara. Udara itu berfungsi sebagai optik. Jadi ada cahaya ke atas, bayangannya ke bawah. Kalau dimajukan bayangannya membesar, kalau dimundurkan bayangannya mengecil. Setelah itu, ketika Tina sudah mengetahui bahwa udara berfungsi sebagai optik, Tina saya ubah, saya geser menjadi menggunakan kalau kita mirip dengan virtual laboratory. Jadi menggunakan softwarenya, kalau sekarang softwarenya itu sudah saya hampir sampai YouTube kan, Pak. Softwarenya yang berhasil membawa Tina jadi sangat spektakuler tadi itu saya YouTube kan, tapi sebentar lagi. Itu Science Master, optik. Bukan yang Encarta itu ya?
bukan Encarta, Science Master. Iya. Jadi itu lensa, kalau dua lensa gimana? Dua lensa itu, ternyata Tina bicara sendiri, Pak, sekarang. Setelah saya tunjukkan, stop, Daddy. Kalau gitu saya bisa membuat dua lensa menjadi mikroskop. Stop, saya bisa membuat dua lensa menjadi teleskop. Saya bisa membuat ini dengan begini. Saya buat ini begini. Setelah itu, saya stop. Kenapa? Tina, you are done. What do you mean by done, Daddy? Apa artinya? Sebetulnya Tina sudah tidak perlu ayah lagi, karena Tina sudah sampai kepada taraf ekstrapolasi. Kalau tadi yang pertama itu dari kertas, ya, dari kertas ditusuk lubang, it's nothing there. Nah, terus Tina menemukan, oh yes, udara, air, udara berfungsi sebagai optik. Itu kan perubahan itu. Dari nothing menjadi udara langsung berpikiran menjadi optik. Setelah itu dengan menggunakan dua lensa, yang saya maju, mundur, Tina sudah bisa ekstrapolasi, saya bisa membuat alat ini menjadi ini. Dengan dua lensa saya bisa membuat mikroskop. Dengan dua lensa saya bisa membuat teleskop. Dan itulah kisah nyata bahwa setelah itu kan kamu, bukunya saya buka. Dua buku SMP saya suruh buka dan kamu mengatakan no problem. Nah, jadi buku yang tadinya itu tidak disentuh sebetulnya. Buku itu tidak disentuh. Tapi dengan ekstrapolasi itu kamu langsung menangkap. Dan ini yang diperlukan kepada anak-anak, kepada anak-anak sekolah, mahasiswa, untuk mengekstrapolasi. Berpikir itu jauh ke depan. Jadi bukan hanya yang di textbook. Jadi kalau ini ayah sedihnya itu Pak Iwan, jadi saya ini juga sedih. Mungkin generasinya Pak Iwan juga kena, ya. Itu selalu kompetisi itu adalah dulu namanya Sipen Maru. Oh iya Pak. Aduh. Sipen Maru. Jadi murid itu Pak diajari bagaimana menjawab soal. Iya Pak. Soalnya aja, tapi prosesnya enggak. Ini yang saya sendiri sebagai seorang saintis, ya, saya sendiri karena saya ada di laboratorium, bagaimana itu fisika di Amerika diajarkan, astronomi diajarkan di Indonesia. Itu nanti saya berikan Pak Iwan lah. Kalau mau videonya saya beri, videonya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi nanti nggak tahu kenapa saya biasa siasati untuk saya terjemahkan. Jadi ini Tina balik ke mirip saya ini di depannya Tina itu Pak Iwan itu adalah doktor sains, pendidikan sains. Pendidikan. Jadi, ini kolaborasi begini ini bukan soal cerita gimana sekolahnya, tetapi di sela-sela itu ada cerita-cerita gitu loh. Cerita-cerita apa saja yang bisa disampaikannya. Pak Iwan, untuk Pak Iwan nanti gilirannya kita undur setengah jam Pak Iwan ya. Oh iya, siap. Tina, coba Tina mengisahkan lagi. Ruli, kalau mau bertanya-tanya silakan Ruli. Kalau gitu saya mau bertanya ke Tina. Tina, coba itu dikisahkan kamu itu setelah dulu kan pernah kamu mengikuti kompetisi ya yang namanya apa itu? Nasional. Apa itu? Pemilihan mahasiswa. Coba diceritakan gimana kisahnya, Bu? Mapres, mahasiswa berprestasi. Iya. Oh iya. Tingkat berapa ya? Tingkat 3 ya. Kamu semester ke-6. Kamu semester ke-6. Iya, tingkat 3. Jadi memang dari dulu sampai sekarang rasanya masih ada yaitu lomba pemilihan mahasiswa berprestasi yang diadakan oleh Dikti. Jadi seleksinya itu ada jenjangnya begitu, mulai dari departemen, kemudian mulai dari fakultas, lanjut ke fakultas, kalau lolos maju ke universitas, kalau lolos kemudian bergabung dengan pesaing-pesaing di tingkat nasional.
Nah, sebetulnya pada saat pemilihan Mapres itu nggak ada niat untuk daftar awalnya. Awalnya karena juga yang menghadapi sekian banyak tim ya, levelnya kan banyak itu. Iya, terus aku kan tipe orangnya nggak percaya diri sebetulnya ya, maksudnya nggak suka di depan umum gitu ya, bicara depan umum itu masih grogi segala macam. Cuman karena di departemen itu nggak banyak yang mengikuti perlombaan, nggak banyak yang mengikuti organisasi, jadi ya dibujuklah gitu sama komisi kemahasiswaannya waktu itu untuk ikut daftar. Jadi pemilihan Mapres itu yang dilihat itu 3 hal ya, 4 hal ya. Jadi ada unsur keaktifan di organisasi, kemudian ada prestasinya baik secara nasional maupun internasional, kemudian ada akademiknya, kemudian kemampuan bahasa Inggrisnya, begitu. Dan alhamdulillah aku waktu itu memenuhi beberapa kriteria itu. Kalau bahasa Inggrisnya alhamdulillah karena terbawa ya, jadi pronunciation dan sebagainya, jadi nggak perlu terlalu banyak effort di sana. Tapi memang karena Mapres itu akumulasi ya, sebetulnya maksud prestasi itu akumulasi dari prestasi-prestasi sejak tingkat 1. Nah, alhamdulillah bisa memenuhi itu kriteria itu. Ya cukup stres juga sebetulnya pada saat terpilih karena kan mewakili departemen, mewakili fakultas, PB pada akhirnya maju di tingkat nasional. Dan di angkatan aku itu pada saat maju ke nasional, satu-satunya pemilihan mahasiswa berprestasi yang semua universitas yang ikut serta dalam lomba Mapres itu dikumpulkan di Jakarta. Jadi ketemu dengan ratusan delegasi mahasiswa berprestasi di Hotel Borobudur waktu itu. Ya seleksinya kurang lebih sama seperti di tingkat universitas ya, tapi lebih komprehensif karena ada semacam leaderless group discussion, ada psikolognya yang melihat apakah kita tipe pemimpin yang dominan atau enggak, ada sesi presentasinya, ada sesi bicara dalam bahasa Inggrisnya dan sebagainya. Nah, alhamdulillah waktu itu bisa mewakili PB di juara 3 gitu di tingkat nasional. Itu tahun 2010 ya. Itu 11 tahun yang lalu. Oh iya. Tapi ada sesuatu yang menarik ini perlu diceritakan, Lin. Pada waktu Bang Amel penerimaan hadiah itu, ayah akan datang. Ayah akan datang lah, ketemulah dengan rektornya, ketemulah ini, ketemu dengan jurinya. Oh ini Bapak ayahnya Tina. Iya. Bapak dari Sony. Yang Pak Sony bukan ya? Mungkin Pak Sony. Pak Sony itu yang kita trofinya itu ketuker ya. Pak Sony itu temannya ayah yang di Lembaga Demografi Indonesia itu kan. Pak Sony itu juara 3 dosen berprestasi. Aku juara 3 mahasiswa berprestasi. Nah, terus trofinya itu tapi ada beberapa juri yang lain juga menemui ayah bahwa sebetulnya Pak Surahman sebetulnya juara 1, 2, 3 itu kita bingung sebagai juri. Karena bingungnya apa? Akhirnya yang semesternya paling banyak dinomorkan 1 kan. Jadi juara 1 itu semester 10. Juara kedua itu semester ke-8, juara ketiga itu semester ke-6. Jadi Tina itu masih semester ke-6, ya karena semester ke-6 juara ketiga. Bukan betul-betul real ya apa ya. Kalau saya mau jujur saja Pak, dari presentasinya, otomatis putrinya Bapak mesti. Itu sudah lidahnya lidah internasional. Lidahnya sudah kita nggak bisa membedakan itu orang Indonesia atau orang Amerika itu. Jadi ini juri itu akhirnya kan Tina mewakili Indonesia ke Jepang kan? Ya. Bisa nggak diceritakan bagaimana itu ketika Tina mewakili Indonesia ke Jepang? Dia apa saja yang dilakukan di Jepang? Supaya ini yang lain juga mengikuti. Indonesia ini, mahasiswa Indonesia ini jangan menang di Indonesia saja, kita harus menang di luar negeri juga. Gimana kalau di Jepang?
Ya senang banget ya dapat kesempatan untuk ke Jepang, segala macam didanai dan cukup lama lagi kalau nggak salah 3 minggu ya di Jepang. 3 minggu ya, 3 minggu. 3 minggu, dan sebetulnya itu mewakili IPB, itu mengikuti the first International Student Summit ya, ISS, International Student Summit. Dan kebetulan IPB mewakili Indonesia, jadi saya satu-satunya yang dari Indonesia. Pas. Ini kan pas artinya. Tina ngepas sekali ya. Artinya betul-betul kalau tadi Tina itu diletakkan di juara 3, terus saya katakan Tina, enggak, Tina itu nomor 1. Ayah kan selalu bilang itu, Tina yang nomor 1. Ternyata jawaban ayah itu terbukti ketika Tina yang mewakili Indonesia International Student Summit, dan itu terbukti benar. Nah, di Jepang apa saja yang dilakukan Tina di sana? Pergi meninjau apa? Ya, jadi memang kerjasamanya karena International Student Summit ini lebih ke agriculture ya. Jadi lebih ke saling mempelajari food system yang ada di Jepang itu seperti apa gitu, sistem agriculture-nya seperti apa, bagaimana ternyata pemerintah sana itu, pemerintah lokalnya ya, itu sangat menghargai para petani. Jadi ada wadahnya gitu, ada farmers market-nya yang memang semua warga itu harus belanja di situ gitu. Jadi nggak banyak pilihan ya, tapi mereka mengarahkan supaya hasil produksi dari para petani itu benar-benar dibeli gitu, sehingga mereka juga sejahtera. Nah, samping itu banyak visit-visit ke lahan pertaniannya, ke industrinya, ada juga visit kebudayaannya, dan juga sempat presentasi juga di sana, di forum yang besar ternyata. Iya, Tina, terima kasih Tina ya. Tina sudah bisa bergabung, sudah berbagi pengalaman kepada semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih.